Bab 1008. Aku bisa berkorban sebentar. Wanita itu melayang sangat lambat, tanpa aura apapun di tubuhnya. Namun, justru itu, wajah Mileye menjadi lebih serius. Ini kota tanpa batas, apakah akan ada orang biasa di tempat ini? Memikirkan hal ini, Mileye mundur selangkah, lalu dengan cepat memungut gaun putih yang dia injak. Saat ini, wanita itu berhenti, dan dia hanya menatap Mileye seperti itu, tanpa bicara. Mileye ragu-ragu, lalu berkata, "Maaf, pakaianmu kotor." Saat dia mengatakan itu, dia menyerahkan rok putih itu kepada wanita berkaki satu, tetapi wanita berkaki satu tidak mengambil roknya. Tetapi pada saat ini, ekspresi Mileye tiba-tiba berubah, karena dia merasakan bahaya. Wanita ini ingin membunuhnya. Mileye hendak bergerak, tetapi pada saat ini, Queen tiba-tiba muncul di sampingnya. Tangan kanan Queen diletakkan dengan ringan di bahunya, dan kekuatan di tubuh Mileye tiba-tiba terdiam. Queen menatap wanita berkaki satu itu dan berkata sambil tersenyum, "Itu hanya salah paham." Wanita berkaki satu tanpa ekspresi, dia diam dan dingin. Queen tidak mengatakan apa-apa lagi, lalu berbalik dan pergi bersama Mileye. Wanita itu melirik Queen dan Mileye, lalu dia merentangkan tangan kanannya, dan gaun putih itu jatuh ke tangannya, lalu dia dengan lembut menepuk debu pada gaun putih itu. Di jalan jauh, Mileye tiba-tiba bertanya, "Nona Queen, siapa wanita tadi?" Queen tanpa ekspresi, "Jika kamu baru saja melakukan sesuatu, kamu akan menjadi orang mati sekarang." Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Apakah dia kuat?" Queen melirik Mileye, "Dia sangat kuat. Sangat kuat." Mileye sedikit mengernyit, "Nona Queen, siapa wanita itu?" Queen berkata dengan lembut, "Orang yang spesial, bagaimanapun, jika kamu bertemu dengannya di masa depan, menjauhlah darinya, itu untuk kebaikanmu sendiri." Mileye mengangguk, "Aku tidak akan memprovokasi dia." Queen sedikit mengangguk, "Itu yang terbaik." Mileye menoleh dan melirik ke belakang, masih penasaran dengan wanita berkaki satu tadi, tapi dia tidak bertanya lagi karena Queen jelas tidak mengatakan apapun. Pegadaian Tiandao. Setelah kembali ke pegadaian, Queen menatap Mileye, "Kamu masak, lalu kita berangkat." Mileye tersenyum dan berkata, "Baik." Setelah berbicara, dia mulai memasak. Segera, Mileye memasak sepiring hidangan. Queen memandang Mileye, ada lebih banyak hidangan hari ini. Mileye melirik Wita Zhang dan tersenyum. Queen melengkungkan bibirnya dan mulai makan. Wita Zhang ragu-ragu sejenak tanpa menggerakkan sumpitnya. Mileye memandang Wita Zhang, "Cobalah, ini cukup enak." Wita Zhang mengambil sepotong timun dengan sumpit dan mencicipinya. Dia melirik Mileye, "Ini tidak enak." Saat dia berbicara, dia terus mengambil timun kecil dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Mileye. Setengah jam kemudian, Queen meninggalkan pegadaian Tiandao bersama Mileye dan Wita Zhang. Mereka bertiga menuju ke selatan. Di tengah jalan, Mileye bertanya, "Nona Queen, kita mau kemana?" Queen tertawa, "Kamu akan tahu ketika tiba." Mileye tidak bisa berkata apa-apa, untuk apa bersikap sangat misterius. Kali ini, Queen tiba-tiba menatap Wita Zhang, "Apakah kamu memiliki garis darah klan iblis kuno?" Wita Zhang mengangguk. Queen mengangguk sedikit dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Mileye dengan cepat bertanya, "Apa itu garis darah klan iblis kuno?" Queen tersenyum dan berkata, "Klan iblis, yang pernah menjadi ras yang sangat kuat, kemudian menghilang." Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Wita Zhang,
jika dia dapat sepenuhnya mengaktifkan darah ajaib di tubuhnya, kekuatannya dapat ditingkatkan setidaknya beberapa kali lipat. Mileye bertanya, bagaimana cara mengaktifkannya? Queen berkata dengan lembut, cara tercepat dan termudah adalah kultivasi ganda. Paling mudah adalah menemukan seseorang dengan kekuatan garis darah yang lebih kuat dari darah iblisnya untuk kultivasi ganda. Mileye tercengang, lalu dia menatap Wita Zhang, aku bisa berkorban, kok. Wita Zhang tiba-tiba menusuk dengan tombak, dan tusukan itu langsung mengenai wajah Mileye. Ekspresi Mileye berubah, dan dia dengan cepat berbalik ke samping untuk menghindar. Lalu sebelum Wita Zhang sempat bereaksi, Mileye sudah memeluk pinggangnya. Wita Zhang memandang Mileye, dan hendak berbicara, tetapi Mileye dengan cepat melepaskan pinggangnya, lalu melangkah ke samping. Pada saat ini, dia ingat ada Queen di sampingnya. Tidak pantas menggoda di depan orang luar. Mileye menatap Queen, Nona Queen, klan macam apa klan iblis kuno ini? Era apa itu? Queen menatap Wita Zhang, kamu bisa bertanya padanya. Wita Zhang menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Sedikit keterkejutan muncul di mata Queen, kamu tidak tahu garis darahmu sendiri. Wita Zhang mengangguk, aku hanya tahu itu darah iblis kuno, tapi aku tidak tahu apa-apa lagi. Setelah berpikir sejenak, Queen berkata, klan iblis kuno adalah ras yang sangat kuat dan juga milik zaman kuno. Itu adalah klan pelatih tubuh fisik mereka sangat kuat, bisa dikatakan bahwa tubuh fisik mereka melampaui klan siluman kuno yang dikenal sebagai fisik tubuh terkuat saat itu. Selain itu, mereka memiliki kebijaksanaan yang tidak lebih rendah dari manusia, mereka juga menciptakan peradaban klan iblis mereka sendiri. Sayangnya, itu hanya sekejap, sekarang klan iblis pada dasarnya hilang. Wita Zhang bertanya, pada dasarnya. Queen tertawa, ada beberapa yang selamat. Wita Zhang bertanya, di mana itu? Queen terkekeh dan berkata, ingin menemukan mereka. Wita Zhang mengangguk, aku ingin tahu asal aku. Queen berpikir sejenak, lalu berkata, mereka ada di desa iblis, tempat yang agak jauh dari sini. Wita Zhang memandang Mileye, kamu ikut pergi denganku nanti. Mileye mengangguk, pada saat ini, Queen tiba-tiba berkata, lebih baik tidak. Mileye dan keduanya memandang Zhang Queen dan tersenyum, klan iblis sangat memusuhi manusia. Manusia yang menyebabkan peradaban klan iblis menghilang. Berbicara tentang ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu, berhenti, dan berkata, namun, jika kamu pergi, mungkin berbeda. Mileye bingung, kenapa? Queen berkata dengan lembut, karena kulitmu tebal. Mileye. Sekitar setengah jam kemudian, Queen membawa Mileye berdua ke langit berbintang. Langit berbintang ini mengandung energi kematian yang berat, membawa rasa depresi yang berat. Mileye melihat sekeliling, lalu berkata, Nona Queen, di mana ini? Queen berkata sambil tersenyum, Star Territory di sini dulunya memiliki kekuatan yang sangat kuat. Pada puncaknya, mungkin sedikit lemah dari Aro tak terkalahkan dari kerajaan belantara itu. Tidak. 80% alasan mengapa kerajaan belantara itu kuat adalah karena Aro, dan kekuatan pihak ini bukan karena satu individu, tetapi kekuatan keseluruhan. Sayang sekali itu sudah menghilang. Mileye bertanya, Nona Queen, kekuatan yang mana itu? Queen tersenyum tipis, klan Moro. Harus kukatakan bahwa ketua klan dari klan ini adalah seorang jenius, orang yang sangat lihai. Mileye sedikit penasaran, seberapa kuat itu? Queen tertawa dan berkata, selain kekuatan, dia sangat pandai dalam manajemen. Klan Moro dikelola dari keluarga kecil menjadi keluarga super besar olehnya. Dapat dikatakan bahwa di antara keluarga super besar sepanjang zaman,
klan ini Moro bisa berada di peringkat 5 besar. Berbicara tentang ini, dia berhenti sejenak, lalu berkata, pendahulu juga kuat, dia adalah karakter yang sangat kuat, pemahamannya tentang dunia tidak kalah dengan Tian Dao. Secara umum, terlalu banyak master super dari kuno hingga modern, semuanya karakter hebat. Mile Ye berkata dengan suara yang dalam, Nona Queen, menurutku kamu lebih kuat. Queen memandang Mile Ye dan tersenyum, aku lebih kuat. Mile Ye mengangguk, menurutku kamu yang terbaik. Queen tertawa, aku hanya seperti ini. Saat dia berbicara, dia melihat tidak jauh, itu dia. Mile Ye dan Wita Zhang tampak tidak jauh di depan mereka. Ada sebuah jembatan melintasi galaksi. Jembatan itu membentang melintasi langit berbintang, panjangnya puluhan ribu mil. Di atas jembatan, beberapa orang terlihat samar-samar. Mile Ye memandang Queen, ini. Queen tertawa, pasar gelap alam semesta. Mile Ye berkedip, pasar gelap alam semesta. Queen mengangguk, saat ini adalah pasar perdagangan terbesar di alam semesta 5 dimensi. Di sini sangat rumit, harta apapun bisa muncul. Aku membeli pena Tian Dao kamu di sini. Setelah mendengarnya, Mile Ye benar-benar terpana. Queen tersenyum dan berkata, tidak percaya. Aku datang ke tempat ini sekali atau 2 kali setahun hanya untuk melihat apakah ada harta. Saat dia berbicara, dia membawa Mile Ye dan Wita Zhang ke jembatan. Begitu mereka sampai di jembatan, Mile Ye tertarik dengan sebuah kios di jalan. Mile Ye membawa Wita Zhang ke kios milik seorang lelaki tua, matanya tertuju pada belati. Belati itu pendek dan cacat, dari luar tidak ada yang istimewa. Pada saat ini, lelaki tua itu tersenyum dan berkata, Yang Mulia memiliki penglihatan yang bagus. Belati ini disebut pembantaian. Itu terbuat dari sisik ekor monster kuno. Ini sangat tajam, dan dikenal sebagai benda yang paling tajam dalam sejarah. Pada saat ini, Mile Ye merentangkan telapak tangannya, dan pedang Aether muncul di tangannya, dan dia menyerahkannya kepada lelaki tua itu, Yang Mulia, lihatlah. Lelaki tua itu melirik ke pedang Aether, ekspresi wajahnya membeku seketika, dan setelah beberapa saat, lelaki tua itu berkata dengan lembut, apakah kamu datang untuk mengacaukan kedaiku? Mile Ye tersenyum dan berkata, tidak, menurutku belatimu cukup bagus. Berapa harganya? Pria tua itu berkata dengan lembut, Yang Mulia memiliki pedang dewa, kamu tidak membutuhkan belati aku sama sekali, silakan beli di toko lain. Mile Ye hendak berbicara, ketika Queen tertawa dan berkata, mari kita lihat toko lain. Mile Ye mengangguk. Ketiganya terus bergerak maju, cukup banyak orang yang mendirikan lapak di atas jembatan, dan banyak juga orang yang berjalan ke sana kemari, itu masih sedikit ramai. Mile Ye menemukan bahwa aura orang-orang ini sangat kuat, mereka bukan orang biasa. Pada saat ini, Queen tiba-tiba berhenti, dia melihat ke kanan, tidak jauh dari kanan, ada botol putih di kios. Mile Ye bertanya, apa? Queen melihat botol giok putih, dan berkata sambil tersenyum, benda ini sangat bagus. Saat dia berbicara, dia menatap lelaki tua di depannya, berapa harganya? Lelaki tua itu mengangkat 2 jarinya, 200 helai energi Tao alami. Queen mengangguk, dia melenturkan jarinya, dan 20 gumpalan energi ungu muncul di depan pria tua itu. Pria tua itu tercengang, lalu segera menyimpan 20 gumpalan energi ungu, lalu dia bangkit dan pergi, dan menghilang ke kejauhan dalam sekejap mata. Di tengah lapangan, Mile Ye tertegun. Apakah energi ungu begitu populer? Aku punya begitu banyak. Bersambung.